Hai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Dahulu umat Allah menyambut Kristus Raja dengan bersorak gembira, Hosana putra David. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan juga Romo yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Hari ini pekan suci kita buka dengan merayakan Minggu Palma. Kita diajak melahirkan cinta bakti kita kepada Kristus sebagai Raja. Dahulu ia dieluk-elukan di Yerusalem. Kini kita eluk-elukan di rumah kita masing-masing dan kelak di surga. Demi cinta kasih, ia telah menderita dan wafat. Ia telah wafat karena kebencian manusia, agar manusia hidup karena cinta kasihnya. Maka sebagai jawaban, sudah selayaknya lah kita menyampaikan rasa syukur dan cinta kasih kita kepada Raja Kristus yang telah berkenan melayani kita. Marilah sekarang kita memohon berkat Tuhan atas daun palma yang akan kita pakai untuk menyambut dan mengeluk-elukkan Tuhan Yesus yang datang sebagai Raja ke rumah kita masing-masing, bahkan ke lubuk hati kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah kiranya daun-daun palma ini. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi ini juga dimohon untuk kedamaian jiwa Bapak Fransiskus Daryanto yang genap 100 hari lalu dipanggil Tuhan. Juga untuk kedamaian dan kebahagiaan kekal Bapak Sanjaya. Beliau ini adalah yang ikut menjadi penderma bagi pembangunan gedung gereja kita ini, yang pada hari ini dipanggil menghadap Tuhan. Mengawali perayaan Ekaristi,
Marilah kita bersiap diri dengan menyesali segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, Engkau telah rela menderita seberat-beratnya demi kebahagiaan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanlah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami penghinaan yang kejam, agar kami dapat diangkat setinggi-tingginya. Tuhan Kristus, kasihanilah kami. Kristus kasihanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah rela wafat di salib yang hina, agar kami dapat hidup mulia bersama dengan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanlah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa menasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menjumpai kami dengan wajah orang yang dianiaya dan dihina. Ialah Yesus, hamba penderita, yang lemah lembut hatinya. Kami mohon, bukakanlah kami misteri sengsara dan wafatnya, dan buatlah kami bersedia mengikuti jejaknya dan memanggul salibnya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan, dan aku yakin takkan dipermalukan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah menganugerahkan kepadaku lidah yang fasih, supaya aku tahu menghibur orang yang letih lesu. Setiap pagi Allah membuka telingaku, supaya aku mendengarkan sabdanya sebagai murid. Tuhan Allah membuka telingaku, dan aku tidak melawan, pun tidak mundur. Punggungku kubiarkan dipukuli orang, daguku kuserahkan kepada yang mencabuti janggutku, dan aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan dan ludahan. Hatiku tabah, sebab aku yakin aku takkan dipermalukan. Demikianlah sabda Tuhan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Allahku, ya Allahku. Semua yang melihat aku mengolah-olah, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya
Mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Yesus merendahkan diri, maka Allah mengagungkannya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Ia serupa dengan Allah, namun tak ingin merebut bagi dirinya kesamaan dengan Allah. Sebaliknya, ia menghampakan diri dan menjadi serupa dengan seorang hamba, sama dengan manusia. Dan sesudah hidup seperti seorang manusia, Yesus lebih merendahkan diri lagi dengan taat sampai wafat di kayu salib. Dari sebab itu, Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan kepadanya nama yang paling luhur, supaya semua makhluk di surga, di bumi, dan di bawah bumi bertekuk lutut menghormati Yesus, dan supaya semua orang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan untuk memuliakan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu, Yesus dihadapkan kepada gubernur yang bertanya, "Benarkah engkau Raja Yahudi?" Jawab Yesus, Benar. tetapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan para pemuka, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka Pilatus berkata, "Apakah engkau tidak mendengar semua tuduhan yang mereka lemparkan kepadamu?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur sangat heran. Adapun menurut kebiasaan pada hari pesta, gubernur membebaskan salah seorang tahanan sesuai dengan pilihan rakyat. Pada waktu itu, di dalam penjara ada seorang tahanan yang terkenal bernama Barabas. Ketika rakyat berkumpul, Pilatus bertanya, "Siapakah yang harus kulepaskan? Barabas atau Yesus yang disebut Al-Masih itu?"
Memang Pilatus tahu bahwa Yesus diserahkan kepadanya hanya karena rasa dengki saja. Ketika Pilatus sedang duduk di ruangan pengadilan, istrinya mengirim pesan ini kepadanya. Jangan engkau campur tangan dalam perkara orang saleh itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia. Sekarang para imam kepala dan para pemuka mulai menghasut rakyat supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur berkata kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang harus kulepaskan? mereka berteriak, Barabas! Lalu Pilatus bertanya kepada mereka. Tetapi apa yang harus kuperbuat dengan Yesus? Pilatus berkata, Kejahatan apa yang dilakukannya? tetapi semakin keras mereka berteriak, Dia harus disalibkan. Pilatus menyadari bahwa segala usaha sia-sia, malahan makin menimbulkan keluhan. Ia mengambil air dan mencuci tangan di muka rakyat dengan berkata, Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Terserah kepadamu sekalian. dan seluruh rakyat menyaut, Biarlah darah orang itu menjadi tanggung jawab kami dan anak-anak kami. Kemudian Pilatus membebaskan Barabas dan ia menyuruh mendera Yesus, lalu menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Maka serdadu-serdadu gubernur mengantar Yesus masuk tangsi dan mengumpulkan seluruh pasukan di sekelilingnya. Mereka membuka pakaian Yesus dan mengenakan pada tubuhnya sehelai kain jingga. Kemudian mereka menganyam sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri dan memasangnya di atas kepala Yesus. Sebatang tongkat diberikan di atas tangannya. Mereka berlutut di depan Yesus dan mengolok-olok dengan kata-kata, Salam, hai Raja Yahudi. mereka meludahi Yesus, mengambil tongkat itu dan memukul kepalanya. Sesudah mengolok-olok Yesus, mereka mengambil kain jingga itu dan menyuruh Yesus mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu Yesus digiring keluar untuk disalibkan. Sementara berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang bernama Simon dari Kirene. Dia dipaksa memanggul salib Yesus. Dan ketika sudah sampai di tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak, Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecat, Yesus tidak mau minum. Kemudian Yesus disalibkan. Sesudah itu para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang putih. Lalu mereka duduk mengawasi Yesus. Di atas kepalanya dipasang pengaduan, inilah Yesus Raja Yahudi. Ada juga perampok disalibkan bersama Yesus, seorang di kanan dan seorang di kirinya. Orang-orang yang lewat di situ mengejek Yesus dan menggelengkan kepala sambil berkata, Katanya mau membongkar kenisah dan membangunnya kembali dalam 3 hari saja. Selamatkanlah dirimu sendiri. Kalau benar engkau putra Allah, turunlah dari salib. Demikian juga semua imam kepala, ahli kitab dan para pemuka mengolok-olok Yesus. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Biarlah Allah melepaskan dia kalau berkenan kepadanya. Bukankah dia berkata, saya putra Allah? Dan kedua perampok yang disalibkan bersama Yesus mengejeknya juga. Mulai dari pukul 12, seluruh daerah itu diliputi kegelapan sampai pukul 3.
Kira-kira pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dengan segera datanglah seorang dari mereka mengambil sebuah bunga karang dan mencelupkannya pada sebatang tongkat dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, Jangan, mari kita lihat saja apa Elia datang menyelamatkan dia. Yesus berseru lagi dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas penghabisan. Ketika itu, tirai penisah tersumpit menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Batu-batu besar terbelah-belah, kubur-kubur terbuka menganga, dan banyak orang mati yang telah meninggal bangkit kembali. Dan sesudah bangkit, mereka keluar dari kubur, memasuki kota suci, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika para perwira dan para serdadu menyaksikan gempa bumi dan peristiwa itu, mereka sangat takut dan berkata, Memang benar dia putra Allah. demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, yang berada di rumah dan di tempat masing-masing, selamat sore dan berkah dalam. Dari rumah dan tempat masing-masing, marilah kita sejenak merenungkan sabda Tuhan yang kita dengar pada perayaan Minggu Palma ini, khususnya dari bacaan Injil yang memuat kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kisah sengsara Tuhan, nampaklah bahwa pangkal dari penderitaan dan kematian, sengsara dan maut adalah pengkhianatan, ketidaksetiaan, dan ketidaktaatan kita manusia kepada Tuhan. Kita telah tidak taat dan tidak setia, bahkan melawan Tuhan, serta dengan sombong dan congkaknya menyisihkan Tuhan. Namun dari kisah sengsara Tuhan, nampak pula kasih setia Allah kepada kita manusia pendosa. Kasih setia Allah itu telah ditunjukkan dan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Putra Allah yang taat dan setia memikul salib, menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita dan untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk dapat menikmati buah-buah penebusan dan penyelamatan itu,
Maka dari pihak kita manusia pendosa, perlulah mengambil langkah yang cepat, yaitu insaf, sesal, dan tobat yang nyata. Dengan tetap tinggal di rumah, maka kita mempunyai banyak kesempatan untuk mawas diri, untuk koreksi diri, introspeksi diri, dan mencari pesan rohani dari wabah virus corona yang sedang merajalela ini. Ini adalah kesempatan untuk menemukan, mengakui, dan menyesali segala kesalahan, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, kejahatan, dan kedosaan kita. Untuk kemudian kita dapat mengambil langkah segera, bertobat, dan memperbaiki diri. Selain upaya-upaya yang sudah kita tempuh sesuai dengan anjuran petunjuk pemerintah maupun gereja, maka semoga dengan sesal dan tobat sejati yang nyata membuat Allah berkenan segera menyudahi wabah corona ini, dan pekerjaan Allah memulihkan dunia ini segera berlalu. Dan marilah dalam keadaan yang barangkali cemas, takut, dan bosan tinggal di rumah, kita bersama-sama merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang menebus kita melalui salib dan juga nanti akhirnya kebangkitan. Selamat memasuki pekan suci yang istimewa di rumah dan di tempat masing-masing. Tuhan menebus kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memurnikan kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita boleh mendengarkan sabda Tuhan, kisah sengsara dan merenungkannya, marilah kita sekarang bangkit berdiri, kita perbarui iman dan kepercayaan kita dengan sekali lagi menyatakan syahadat singkat. Kristus putranya yang tinggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dan marilah kita sampaikan doa-doa permohonan. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, maka marilah kita bagi gereja yang menderita, ya Bapa, tabahkanlah mereka yang menderita karena penganiayaan, dihina dan difitnah karena imannya. Semoga mereka tetap tabah dan optimis bahwa sesudah pencobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menderita,
Ya Bapa, berkatilah saudara-saudari kami yang sedang menderita karena tertimpa letusan gunung berapi, karena terjadinya banjir bandang, gempa bumi dan tanah longsor, agar dengan rela mempersatukan kemalangan dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir di sini ya Bapa, kami agar melalui cara hidup sebagai murid-murid Yesus mampu menghasilkan kerahiman dalam perjuangan kami menjadi pelopor peradaban kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Surgawi, ke dalam kerahiman-Mu kami percayakan saudara-saudara kami yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, mereka yang menjadi korban virus corona yang sedang melanda. Ampun, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudara kami yang secara khusus kami doakan pada kesempatan ini, untuk Bapak Fransiskus Daryanto yang telah Kau panggil menghadap kehadirat-Mu 100 hari yang lalu, dan secara khusus untuk Bapak Sanjaya yang siang tadi Kau panggil menghadap kehadirat-Mu. Terimalah mereka dalam kebahagiaan surgawi bersama para kudus-Mu, dan berkatilah keluarga-keluarga yang ditinggalkannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus hamba-Mu yang menderita. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami yang diilhami Roh-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Kudus, berkat sengsara dan wafat putra-Mu, Engkau semakin dekat dengan kami, meski jasa kami sendiri tak seberapa dan tak layak untuk memperoleh belas kasih-Mu. Tetapi semoga berkat kurban Kristus ini,
kami Kau perkenankan menerima dengan penuh rasa syukur, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Yesus Tuhan kami. Sebab sudah dekatlah hari-hari suci untuk mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan dan merayakan kebangkitannya yang mulia. Sudah dekatlah pula hari-hari kemenangan atas musuh lama yang dengan angkuhnya ingin menyesatkan umat manusia. Sudah dekatlah hari raya penebusan kami. Demi Kristus itu para malaikat memuji keagungan-Mu dan selamanya berbahagia dalam hadirat-Mu. Perkenankanlah kami juga turut memuji-Mu dan sehati senada bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala,
Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum kerabat kami, khususnya mereka yang kami doakan pada kesempatan ini, Bapak Fransiskus Daryanto, yang telah Kau panggil menghadap kehadirat-Mu 100 hari yang lalu, dan Bapak Sanjaya, yang telah Kau panggil menghadap kehadirat-Mu tadi siang. Juga kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf pelainya yang amat suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan turut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja damai yang demi cinta kasih-Mu rela berkorban sampai sehabis-habisnya, agar dapat membawa kami memasuki kedamaian-Mu. Maka kami mohon kepadamu, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik,
Engkau memuaskan dan melimpahi kami dengan kurnia suci. Berkat Bapa Putramu, iman kami Kau hidupkan, dan harapan kami Kau tumbuhkan. Kami mohon, semoga berkat kebangkitannya, kami dapat mencapai tujuan perjalanan kami, yaitu kemuliaan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita akhiri perayaan Ekaristi Minggu Palma ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. dalam rumah, doa-doa harapan, usaha dan perjuangan hidup senantiasa dibimbing, dilindungi, diselamatkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, dengan demikian perayaan Ekaristi ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Segala hormat bakti bagimu penebus, dan anak pun bernyanyi hosana Rajaku. Kau Raja Bani Yakub, keturunan Daud, yang dalam nama Tuhan telah datang di dunia. Segala hormat bakti bagimu penebus, dan anak pun bernyanyi hosana Raja